뜨끈한 같은 말들로 내 맘에 상처를 내놓고 미안하단 말 한마디 없이도 날 혼자 위로하고 오늘 하루도 혹시나 떠날까 늘 불안해해. I just want you to stay. 점점 무뎌져가는 너의 그 무표정 속에 점점. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildari Duan Mas, kelas 10 dari jurusan Perhotelan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengumpulan data untuk tugas informatika minggu ke-12. Mengenal jenis-jenis data. Jenis data menurut cara memperolehnya. Yang pertama, data premier adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh semua orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Contohnya, data hasil kuesioner terhadap responden. Yang kedua, data hasil wawancara langsung. Yang ketiga, data hasil survei. Untuk yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber yang lainnya yang telah ada. Contohnya, data sensus penduduk oleh BPS. Untuk yang kedua, data penyakit kanker yang dikeluarkan oleh WHO. Yang ketiga, data startup di Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. Untuk yang kedua, jenis data menurut sumbernya. Data internal adalah data yang diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat dilakukannya penelitian. Contohnya, kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan, jumlah karyawan di perusahaan, tingkat kepuasan karyawan suatu institusi. Untuk yang kedua, data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi atau tempat penelitian. Contohnya, data kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS, data penjualan produk perusahaan lain, jumlah siswa di sekolah lain. Dan yang ketiga, jenis data menurut sifatnya. Yang pertama, data kuantitatif, data yang diperoleh dengan survei dengan mendapatkan jawaban berupa angka. Data ini bersifat objektif. Contohnya, umur Rudi 20 tahun. Untuk yang kedua, tinggi badan rata-rata di kelas A adalah 166 cm. Untuk yang kedua, data kualitatif dalam bentuk verbal, observasi atau gambar. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan studi literatur. Contohnya, kuesioner tentang tingkat kepuasan pasien di suatu rumah sakit. Itu yang keempat, data menurut pengumpulannya. Yang pertama, data cross atau section. Data yang diambil pada satu periode waktu tertentu hingga membutuhkan data di waktu lainnya. Contohnya, data penjualan suatu perusahaan pada bulan Februari 2021. Untuk yang kedua, data time series atau berkala. Data yang diambil secara kontinu dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari objek yang sedang diobservasi. Contohnya, data impor beras Indonesia tahun 2010 sampai 2020. Yang kedua, jumlah penjualan per hari selama di bulan Agustus 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.